Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Revaldo Ongko. Saya ingin membawakan judul artikel ilmiah saya yang berjudul Continuance Intention of Curious Payment Adoption for Indonesian Micro and Small Business and Expectation Confirmation Model. Maksudnya, saya ingin meneliti keinginan berkelanjutan untuk menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran dalam transaksi, terutama ke bisnis kecil, mikro, kaki peran kaki lima, dan kecil yang ada rukonya. Gambarnya seperti itu. Modelnya ya saya memastikan ekspektasi dari penggunaan QRIS ini apakah sesuai ketika digunakan, apakah mereka puas, dan pada akhirnya kita akan mengetahui apakah mereka ingin terus menggunakan QRIS ini yang dibimbing oleh Pak Rudi dan Bu Enggal. Kita lanjut. Oke. Agendanya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang saya, lebih tepatnya alasan sih kenapa saya ingin meneliti ini dan pertanyaan apa yang ingin saya jawab. Saya juga akan membahas tentang hasil penelitian saya, termasuk cara mengumpulkan datanya, dan pada akhirnya kesimpulan. Latar belakangnya. Mungkin saya mulai dengan agar kalian berjalan di jalan. Seperti di gambar ini. Kalian melihat makanan yang enak, sesuatu yang ingin kalian beli, terutama yang legendaris-legendaris, biasanya yang sudah lama dibuka. Tapi kalian ketika ingin membeli, pengen bayar, mereka tidak menyediakan namanya pembayaran secara QRIS. Ada uang tunai, dan kalian tidak ada. Pengalaman ini sudah sering saya rasakan. Tidak enak. Bahkan kalau misalnya kita lihat pandangan dari mereka, mereka kehilangan pelanggan di hari itu. Sehingga penjualan mereka juga berkurang. Hal ini membuat saya ingin menjelaskan pada mereka, menjalankan pembayaran QRIS ini. Meskipun mereka susah, tidak mengerti. Kalau begitu, artinya harus dijelaskan kepada mereka caranya. Kalau tidak, penjualan mereka berkurang, dan kita juga pengalamannya buruk. Tidak hanya dengan saya jelaskan seperti ini kepada mereka, tapi dengan data, dengan informasi yang saya kumpulkan untuk meyakinkan mereka. Itulah, sehingga saya ingin menjawab dua pertanyaan. Apakah kita, pengguna QRIS, akan terus menggunakan QRIS? Dan perangkat kelima, bisnis kecil, wajib nggak untuk menyediakan pembayaran QRIS ini? Dari pandangannya tadi, awal. Penggunanya mau menggunakan QRIS nggak? Dan pendapat dari para pembisnis bisnis lainnya yang sudah menyediakan QRIS, apakah apakah enak, pas bagus untuk digunakan? Itulah pembahasannya. Ya, saya mengumpulkan 280 orang yang mengisi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang saya sediakan, dan dari 280 itu adalah 8 pemilik bisnis. Ini persennya ya. Hasilnya, pandangan alih awal, QRIS itu berguna ketika dicoba sesuai, sehingga puas nih jadi menggunakan QRIS ini, baik pengguna, baik pemilik bisnisnya, sehingga QRIS akan digunakan oleh pengguna terus. Hal ini mengakibatkan saya bahwa pemilik bisnis kecil, mikro, menengah kelima harus menyediakan pembayaran QRIS. Simpulan, ketika QRIS itu sesuai ekspektasi, melebihi ekspektasi, menyebabkan puas, mau digunakan terus, orang pengguna QRIS jadi bertambah, tolong, para pemilik bisnis kecil dan mikro, karena harus wajib menyediakan ini, bukannya untuk kita, tapi untuk kalian juga, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, bisa terus berlanjut, bisa terus berjualan, karena kita para pengguna berkeinginan untuk terus menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran daripada uang tunai. Makanya kita sudah jarang memegang uang tunai.
Terima kasih. Sekian dari saya.